habis itu ya, maksudnya along the way, nggak tahu, some things like every time kita mau mencoba untuk keluar gitu, there's always a reason for us to come back. Akhirnya kita bikin purpose gitu kan, we are trying to solve the issues yang kita bilang kita punya. Dan our company Fitco sendiri kita creating a purpose gitu. Purpose kita apa sih? So kita ada dua sebetulnya, how to influence people to make 250 million people live in more active lifestyle. Habis itu kita juga mau bikin gimana caranya membuat coaches atau personal trainer, coaches yang involved di tempat kita become a highly regarded job. Nah, karena kita tahu kayak di luar negeri, misalnya kayak pelatih kebugaran dan lain-lain tuh as good as doctors. Tapi di Indonesia ini demand untuk jadi coaches itu masih belum terlalu banyak gitu loh. Tapi the positive side, kita ngomong kayak last year, this year itu people are starting to involve ya, mau jadi coaches gitu-gitu segala macam. Jadi kita ngerasa mungkin bukan gara-gara kita, tapi the industry itself tuh is growing all together gitu loh, secara ekosistem. Ya udah akhirnya ya kita bilang gini, dan kita pikir juga this business is a good business because the business of helping other people ya. We are in a people's business. Actually kita tuh ngebantuin orang gimana caranya bisa gain more confidence dan bisa hidup lebih sehat gitu. I see. Jeff, dulu kan gue tahu, and I think masih ya, kan lu punya beberapa gym, right? And also, kalau nggak salah kan distribution of alat-alat gym gitu kan? Iya. Itu apakah itu yang mendasari awalnya karena lu lebih dulu maksudnya masuk ke bisnis yang terkait dengan alat-alat, kemudian ke infrastruktur gym, kemudian dari situ ini apa cara gue scale dengan gue bikin dengan pendekatan wellness ya, apa kayak gitu, Jeff? Bisa dibilang seperti itu juga ya. Awalnya makanya gue bilang ada embrionya, tapi kita akhirnya ngembangin ini gitu loh. Karena kita ngeliat potensinya ada, dan juga kayak ya is the industry yang menurut gue suka sih. Gitu. Cuman kita bilang kayak ada satu problem yang kita mau coba ubah di Indonesia. Kalau dulu kita ngomong tentang fitness, orang pasti ngomong tentang badan berotot, angkat besi dan lain-lain gitu. Betul, itu kayak bodybuilding gitu loh, bodybuilding. Jadi itu dulu orang ngomong tentang fitness. Padahal kalau misalnya kita ngelihat di luar negeri yang lebih maju, fitness is more like a wellness, a holistic gitu loh. Artinya makanan dan juga kayak ya is a lifestyle lah. Gimana caranya itu as a lifestyle. Sama dulu kalau lu denger kita ya, seumuran kita, waktu kita baru mulai nge-gym mungkin ya. Ada masa-masanya lu makan brokoli sama dada ayam. Iya. Kan? Amin, yang itu yang gue bilang kayak itu ada masanya pada saat itu seperti itu gitu. Nah, semua orang kayak gitu yang nge-gym. Iya, gitu kan. Makan telur rebus gitu-gitu aja kan. Nah, itu kan single approach terhadap fitness. Nah, ini gimana caranya kita mau bikin fitness ini menjadi sesuatu bahwa it's a healthier lifestyle gitu loh. Gimana caranya kita ngubah hidup lu, dan paradigm of fitness ini bukannya kayak lu abis punya ini harus punya badan berotot atau six pack gitu kan. Tapi gimana caranya dengan lu berolahraga, dengan lu makan sehat, lu punya confidence level lebih baik, dan juga lu live and healthier and happier, have a more positive mindset. Yang ujung-ujungnya pasti more meaningful life ya. Yes. Maksud gue, buat apa lu punya umur panjang kalau misalkan amit-amit gitu kan, for the last berapa tahun lu cuma di rumah sakit doang atau kayak tiduran doang gitu kan. Nah, gimana caranya we can live to the fullest gitu. Iya. Nah, kan tadi lu bilang bahwa lu itu membawa satu pendekatan baru ke fitness dan wellness gitu kan. Nah, kalau yang saat ini kalian jalankan kan kalian itu pendekatan untuk yang kalau gue baca move eat and shop ya, right? Don't tell me ya. Nah, yang move-nya itu kan lu pakai yang alat-alat yang dengan pendekatan listrik ya, yang kayak semacam orang kayak di awalnya ya. Awalnya betul. Nah, ini
memang ada beberapa pendekatan sih, dan kenapa lu pilih pendekatan yang seperti itu gitu loh? Apa karena zaman sekarang orang lebih pengen yang instan, cepet gitu, jadi cuma 30 menit beres dibanding kalau nge-gym maybe 2 jam. Hmm. Itu kayak gimana? Kalau waktu itu kan kita mulai start di 2014 pada saat itu 20 Fit kan. Karena awalnya kenapa kita masuk itu karena kita ngerasa is a solution. Dulu dari pengalaman pribadi gua untuk pergi ke gym itu kan sekitar 5-6 tahun yang lalu most of the big gyms itu semuanya ada di mall. Semuanya di mall. Jadi dari rumah gua untuk datang ke gym itu pagi-pagi pada saat itu ya, macetnya setengah mati. Permata Hijau ke Senayan mestinya deket, tapi it takes me like about 45 minutes to go there. Karena dulu jembatan belum jadi. Gitu kan. 45 menit di gymnya 1 jam, habis itu pulangnya karena one way, akhirnya jadi 1 jam lagi. Jadi to be able to spend time in the gym for an hour, you need an extra 3 hours. Nah, dulu itu problemnya waktu gue sekolah di luar, untuk pergi ke gym segala macam very very easy, accessible, gampang gitu loh. Nah kita ngerasa, oh gimana caranya kita waktu itu bilang orang tetap bisa sehat dengan waktu yang terbatas. Ya akhirnya ketemulah teknologi itu EMS, electromuscle stimulation, 20 menit workout. Nah sekarang ini approach-nya itu menjadi salah satu bagian daripada service yang kita tawarkan. Tapi kita tawarkan lebih holistik. Yang kalau misalkan kayak kenapa approach-nya Move It sama Shop, karena kita ngeliat kalau misalkan dari research-nya kita, 73%, 73% dari semua kematian di Indonesia, case-nya, itu lifestyle disease. Jadi ada darah tinggi, habis itu physical inactivity, obesity, dan obesity itu nggak bisa dilihat tuh kayak misalkan kayak dari olahraga doang kan, dari makanan juga gitu. Nah akhirnya ya udah, that's the approach, dan kita coba gimana caranya. Everyone is struggling ya, termasuk gua gitu loh. Struggling tuh kalau misalkan kita ngejalan bisnis segala macam, kita struggling lah untuk kayak bener-bener iya atau this is the ideal gitu, nggak semua orang bisa kayak workout like a model gitu kan. Nah gimana caranya kita nggak judgmental, dan gimana caranya kita bisa orang mulai hidup sehat itu dengan step by step. Boleh mulai dari makanan dulu, ada yang mulai dari olahraga dulu, ada mulai dari snack sehat dulu. Nah gimana caranya kita bisa jadi bridge untuk orang pilih healthier lifestyle. Kayak salah satu produk kita kan FitMe. Waktu itu kita juga approach-nya gini, kita mau make sure bahwa rasanya kita tetap enak, rasanya kita tetap kuat, sesuai sama selera Indonesia lah gitu. Tapi dengan less calories gitu. Akhirnya kita bikinlah shirataki instan gitu. Karena kalau kita baca kan Indonesia, kemarin gue baru baca lagi, Indonesia nomor 2 dalam hal konsumsi instant noodles. Nomor 1 China of course karena penduduknya, Indonesia, habis itu baru Korea sama Jepang gitu. Nah, gimana caranya kita kasih sesuatu yang udah ada di Indonesia, tapi ini kita bisa jadi bukan healthy choice ya, tapi healthier option. Healthier, right. Healthier option, gitu. Nah, ini termasuk dalam pendekatan holistik yang tadi lo bilang ya, bahwa masuknya dari yang tadi EMS approach 20 minutes, kemudian makanan yang lebih sehat gitu kan. Terus ada lagi nggak? Ya, kalau misalnya itu ya kita bilang nanti kita kan mau keluar digital workout juga ya. Gimana caranya orang juga bisa workout dari rumah juga gitu. Cuman ya that kind of approach yang sebetulnya kita masih nyari modelnya untuk teman-teman lah gitu loh. Gimana caranya, of course dengan feedback cara yang terbaik untuk orang untuk lebih sehat gimana gitu. I see. Tapi kenapa instant noodles, Jeff? Apa karena tadi lo bilang itu makanan yang paling banyak dimakan orang gitu? Maksudnya, iya. Dulu kita mikir gitu kan. Pokoknya kalau misalnya kita riding sama apa yang ada, yang udah jadi di Indonesia. Maksud gue gini, dulu pemikiran kita kalau makanan sehat selalu identik dengan culture-nya negara barat. Ya kan? Kalau mau diet apa? Kalau mau turun berat badan makannya salad, ya kan? Habis itu kayak itu goji misalnya berry yang itu frozen berry. Habis itu makan itu. Tapi itu kan akhirnya kan semuanya kan barang-barang import ya. Jadi akhirnya mahal. Padahal kalau misalnya kita lihat di Indonesia sendiri itu gimana caranya, makanya kenapa kita came up dengan Fit Gourmet, kita membuat healthier option
tapi makanannya khas Indonesia gitu loh. Bukan khas Indonesia lah ya, yang sehari-hari kita makan lah, Asian food gitu loh. Nah, Hmm. ya itu yang makanya kenapa kita dengan instant noodles, karena kita ngeliat target kita di Indonesia dan yang paling sering dimakan kalau lagi lapar adalah instant noodles gitu. Instant noodles, ya, ya, ya. Iya, jadi ya Ya, ya. makanya kenapa waktu itu kita Abis came up itu dengan kan, gitu. abis 20 feet kan biasanya kan langsung lapar kan, makan Oh makan gitu ya. dulu sebelum pulang. Oh, kalau dulu pemikiran gue enggak, bukan kalau jam 11 malam lapar kira-kira mau makan apa gitu kan. Iya, Jadi ini iya, bisa iya. jadi Atau opsinya gitu loh. habis Hah? dari hangout di mana gitu kan, Iya habis dari gitu. klub atau dari mana. Itu pengalaman Jadi, pribadi. tapi kalau kalau noodle noodle gitu Jeff, kan Hmm, banyak ya. Maksudnya kan noodle di Indonesia kan so many options kan, banyak banget merek gitu kan, dan itu udah ya. dari zaman nggak tahu kapan gitu ya. Hmm, Itu gimana cara lu menangin hati orang gitu? Maksud gue, of course kan it's something new, of course kan, hmm. mungkin juga dari harga, I think lebih mahal ya. Ya, Itu gimana lo how do you win your customer tuh Jeff? yang pasti kita came up dengan mindset dari awal bahwa we are not trying to conquer the market. Bukannya kita mau jadi nomor satu, gitu kan? Karena memang kita sadar bahwa uh, kita punya market is quite niche at the moment, gitu. Tapi di Indonesia sendiri, the beauty of having business di Indonesia adalah uh, nggak perlu nggak ada single brand di Indonesia yang maksudnya gini, nggak ada satu produk yang cuma ada satu, Hmm. pasti ada at least dua. Nah kebetulan kalau misalnya buat instant noodles segala macam, kita pangsa market berapa persen dari 1% dari market Indonesia juga udah lumayan Udah substantial, gede banget. Ya, ya, udah ya. lumayan gede gitu loh. Jadi kita mesti sadar bahwa we are not a commodity, we are one of the options gitu. Dan ya kita sekarang ini ya growing, so far this year kita grow hampir 4 kali lipat compared to last year ya, dari pertama kali kita launching. Jadi kita growing of course dengan waktu juga dengan kualitas produk kita sih. Dan kita harus bisa accept bahwa nggak semua orang suka produk kita, nggak semua orang bilang produk kita tuh worth it, tapi kita cuma fokus sama klien-klien yang merasa bahwa produk kita itu value for money. I see. Nah, kan berarti kan si Fitco ini terdiri dari Fitco and then FitMe gitu kan, Fit Hmm, Gourmet hmm, gitu kan. hmm. Nah, ini sebenarnya positioningnya kayak gimana, Jeff? Apakah it's lebih banyak di move-nya atau nanti lo akan lebih fokus di eats-nya gitu kan, atau lebih Hmm. fokus di shop-nya, Jeff? It's a shop company with the move and eats feature, or it's a eat company with move and ya oke gimana tuh? Kalau lo ngeliat? Tergantung, yang pasti at the end of the day we are looking for super user. Artinya orang yang bisa pakai produk kita lebih daripada dua. Lebih daripada satu. That's our super user gitu. Nah, kalau misalnya lu lihat this pandemic it uh, hurt us a lot. Gitu. Revenue kita dropnya luar biasa sih. Pasti, pasti. Terjunnya lumayan biasa karena kita selama 6 bulan gym kita kan nggak boleh buka. Lokasi-lokasi kita kan ditutup kan. Jadi kayak uh, yang tadinya move itu menjadi revenue driver kita, sekarang ini tuh kita harus kayak relying sama other sources. Akhirnya kenapa kita juga di shopnya kita sekarang kita jualan market, kita jualan sayur-sayuran, daging-dagingan segala macam. Itu ya dari situ kita baru untuk grow lah. Tapi yang dari awal gue bilang itu approach-nya kita sih dari banyak angle ya, tergantung masuknya tuh dari mana gitu. Nah, sekarang dengan penyederhanaan brand, nanti kita bakal ada Fitco doang, Move It, segala macam. Gimana caranya one CAC, customer acquisition, tapi bisa longer LTV. Artinya gimana caranya kalau junior udah nge-gym di tempat kita, at least beli makanan sama kita. Nanti kalau you are comfortable with our brand, nanti mungkin bisa beli baju di tempat kita, atau beli yoga mat, atau misalkan bisa beli kayak sayur-sayuran sama kita juga gitu. Gimana caranya ya kita bisa nyediain itu semua. That's the Pokoknya main idea. healthy lifestyle ya, yang Ya, ujungnya ke transformasi. betul. When you think about healthier lifestyle, ya kita mikir tentang kita sih. I see, I see. I think kan kalau kita ngomongin soal healthier lifestyle ya, I think your value proposition ya, your company value proposition itu kena banget di kalangan
I can say millennials yang hidup di kota besar, yang gaya hidupnya ya we know lah, kurang Hmm. sehat, kurang banyak gerak, makanan makanan ya macam-macam, makan enak lah, makan enak Ya. yang nggak sehat gitu kan. Hmm. Jadi gua rasa kena banget nih. Nah, cuma kan Hmm. masalahnya sekarang kita bicara ada pandemi ya. Hmm. Nah, and then orang mesti prioritizing pengeluaran apa segala macam gitu kan. Hmm. Nah, itu gimana tuh kalau lu ngelihatnya apakah lu terdampak gitu atau gimana ya? Maksudnya kayak gue nih, gue as a millennial yang hidup di kota besar, um, mungkin gue akan I don't know mengurangi alokasi alokasi belanja untuk yang hal-hal yang bisa ntar dulu deh gitu kan. Nah, kalau lu ngeliatnya gimana tuh? Hmm. Yes, pasti. Tapi mesti kembali lagi yang kita bilang bahwa penduduk di Indonesia di period of this uh, jumlahnya banyak kan. Kita tahu sekarang ini lagi tren sepeda. Di mana-mana sepeda Ah, sold iya, out. iya, iya. Ya kan? Brompton, Satu ya. sepeda Brompton itu di atas ya 40 juta. Di atas 40 juta, I can say gitu loh. Mungkin ada dulu harganya 30 jutaan, sekarang kan 40 jutaan gitu. Sampai 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 above lah. Nah, selama pandemi ini walaupun orang bilang oh ya susah, memang banyak yang susah, tapi ada juga yang masih oke buat spending gitu kan. Jadi kayak uh, ya kita ngeliat kayak market ini pasti akan efek. Saya nggak bilang nggak mungkin efek ya, bohong kalau misalnya nggak efek. Efek yang kita harus ubah sekarang ini adalah yang sedang kita lakukan adalah gimana caranya cara kerja kita nggak sama seperti dulu. Nah, gimana caranya kita bisa lebih efisien lagi gitu loh dalam operasional dan lain-lain. Nah, sekarang ini juga product offering kita juga kita nambahin yang lebih banyak lagi gitu. Untuk yang lebih murah kita juga ada yang online. Yang kalau misalnya di gym kita tetap ada, sekarang kita juga jual barang-barang yang opsinya lebih lebih murah lah gitu dari market segala macam. Nah, gimana caranya people are still stick with our brand sih. Itu yang kita punya uh, apa ya kerja keras kita sekarang ini ya kita harus make sure bahwa mereka stay loyal to our brand tapi nggak harus loyal terhadap one produknya kita doang atau produk offeringnya kita. Kalau I lu belum see, berani ke gym ya mungkin lu bisa belanja tempat kita gitu I see, gitu. I see. Kan gue lihat kalian ada inisiatif untuk bikin itu ya apa dipanggil ke rumah ya, instructor Yes, coachnya itu ya, yeah. dipanggil ke rumah. Nah itu Ya. gimana tuh? So far is doing ya good ya menurut gue gitu loh. Dan sekarang ini kan kita nggak bisa buka gymnya, ya kita punya revenue stream buat di bagian move ya itu gitu. Dan itu juga part of our social responsibility. Karena apa ya, gua nggak itu, cuman government agak sedikit kurang perhatian terhadap industri ini, ya kan? Nah, coaches itu dapat pendapatan kan kalau misalnya udah ngajar, Hmm, ya kan? Kalau nggak dipakai servisnya kan mereka nggak dapat penghasilan gitu. Sedangkan itu kan masih ketemu fisik, makanya kenapa kita juga ada platform untuk digital. Tapi banyak orang masih belum siap untuk digital sebetulnya gitu. Cuman we've been closed for 6 months. Kalau kita tinggal diam dan kita nggak ngapa-ngapain, ya mereka kan juga harus hidup. I see, I see. Gitu. Jadi kayak sebetulnya yang support kita juga klien-klien kita juga, loyal customers kita. Yang tadinya datang ke studio, sekarang ini kita send our trainers ke rumah mereka gitu. I see, I see, I see. Betul sih, betul, betul. Memang nggak udah kerasa ini ya udah 6 bulan gitu kan semua Hmm, ditutup dan belum ada tanda-tanda masih diperpanjang terus kan PSBB-nya situasinya. betul, betul. I see, I Gitu. see. Jadi kayak ya ini kayak cuman ya kita kita bilang ya gue sih thankful sama sama tim kita semuanya ya kita masih masih berusaha terus lah yang kita bilang komitmennya kita sekarang ini bukan hanya terhadap bisnis tapi juga terhadap social responsibility-nya lah. We have to keep going kan. I see. Terus ada inovasi apa lagi bro yang kalian keluarkan selama masa-masa kayak gini? Tadi kan lu Soon. bilang datang ke Nah, rumah, kemudian nah, online ya. jual sayur, Oke, jual jual sayur ya. sayur. Grocery, Cuman kayak grocery ya. by next week. Ini kebetulan by next week kita bakal bakal kita ada satu um, orang besar lah ya misalnya di Amerika gitu. Kita pilih industrinya basket. Jadi Oke. salah satu pelatih pemain NBA itu bakal bikin coaching di melalui aplikasi kita. Jadi kita bakal exclusively launching dia punya konten.
Nah, kontennya itu sama Oke. pemain-pemain NBA yang lain juga. Ada Steve Nash, ada yang lain segala macam ya. Dan ini kita memang masuk marketnya sih agak niche ya. Niche market for to test our digital gitu loh. Kenapa kita pemikirannya gitu? Karena sekarang ini dulu kita coba untuk bikin kayak workout di yang gratis gitu, di YouTube segala macam. Cuman apa daya gitu kan. Lebih banyak bintang-bintang lain di YouTube gitu. Karena lu Google Google latihan workout itu segala macam kan lu lihat mana yang top Iya. most view-nya kan gampang for free. Nah, Why do people have to pay to your application buat dapetin ini gitu loh. betul, betul. Nah, akhirnya I kita see. coba dengan sekarang ini kita bakal launching soon enough bakal tentang basket gitu. Jadi ada coaching dari situlah Tapi dia akan gitu. coaching tentang basket atau tentang Basket oke, oke. I see. gitu. Ini ya dari Berarti dari lu kota lagi LA lah. testing, oh, Lakers bukan. Iya. Lu lagi testing itu berarti ya, masuk ke digital content berarti ya. Ya, I think digital content is a must ya. Ya nanti ke depannya gitu. I believe in offline and online gitu. Jadi kayak kita ada yang coachingnya, makanya gue bilang gitu. Sekarang ini dengan pandemik memaksa kita untuk kayak lebih cepat majuin semuanya. Nanti in the future sebetulnya if we can execute right, artinya setelah pandemi ini kita punya pangsa pasar lebih besar daripada Jakarta. Hmm. Ya kan? Artinya bisa di Southeast Asia maupun Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Hmm. I see, I see. Nah, kalau kita bicara soal konsumen lu sendiri, Jeff, itu kebanyakan profilnya kayak gimana sih, Jeff? Apakah secara demografis lebih banyak cowok, lebih banyak cewek, kemudian dari sisi sosial ekonomi status lebih banyak yang A atau B? Kira-kira kayak gimana, Jeff, konsumen, Jeff? Kalau kalau misalnya klien kita lebih banyak users ya, tergantung kalau misalkan kayak olahraganya segala macam secara overall. Gue ngomong secara overall, um, semua lini bisnis kita 60% perempuan, 40% men. Oke, banyakan Ya kan cewek ya? 60, ya banyak cewek 60-40. Kalau range age-nya kita ya 23 above. Jadi first job sampai katanya 50-an lah gitu. Klien tertua kita 50-an masih 70, ada ya? iya, kita pernah ada klien paling tua kita 70 tahun lah gitu. Tapi itu katanya ya kita punya range lumayan besar antara pokoknya yang professionals atau professionals karena mungkin berpengaruh juga terhadap karena pilihan lokasi kita ya. Kita kan Ah, oke. expansionnya lebih banyak ke offices gitu. Jadi kita lebih banyak ambil orang-orang yang emang ngantor I see. gitu. Bukannya Dan sekarang juga kalian banyak juga di side street ya, bro? Ruko gitu ya? di Ruko ya, residential juga. Jadi dulu approach-nya kita Residential. dua, residential yang dekat sama residential, sama satu lagi offices. Karena problemnya kan kita pernah bilang bahwa problemnya di Indonesia itu tentang jarak sama ya macet. Macet. Loh, macet gitu segala macam. Nah, gimana caranya kita langsung masuk ke high density location Betul, betul, betul. gitu. Kalau sesnya ya yang gue bilang yang can afford our prices lah gitu loh. Gue nggak bisa bilang ses apa ya, cuman maksudnya ya so far ya yang penghasilannya dia punya side income atau bukan side income, dia bisa bisa ngebudgetin lah ya, ngebudgetin untuk olahraga ini gitu. Karena kayak yang gue bilang kayak Sebelum sekarang ini gue ngeliat priority change loh. Kalau misalnya dulu kan kayak mungkin mesti ada orang yang kayak uh, ya salarinya cukup enough gitu loh, tapi mungkin mereka nggak terlalu banyak kayak milenial sekarang ya, kan nggak terlalu spending terhadap baju-baju kayak zaman dulu ya. ya, betul, Kayak kita betul. semuanya tuh baju nggak perlu terlalu Enggak. mahal gitu, ada yang affordable options gitu loh. Gua rasa kayak gua segala macam ya, can say kita banyak beli Uniqlo gitu kan. Betul. Cukup Iya kan, aja lah, cukup gitu. cukup cukup aja gitu, nggak perlu yang kayak fancy terlalu gitu segala macam. Akhirnya kan dia punya extra income atau extra side money untuk di spending untuk health-nya dia gitu loh. Yang kita mau coba introduce ke depannya adalah gimana setiap orang tuh punya wellness budget. Ya, 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 ya. Sama, bro. Kita menghadapi struggle yang sama. Kalau gue mengeducate orang buat kurangin consumption and then nabung. Part of investing juga kan, investing to yourself. Exactly, exactly.
Nah, eh, sebelum pandemi kan mall itu primadona ya. Kita tahu, Hmm, right? Like orang memang mungkin kalau kita lihat di luar negeri mall turun. Tapi di hmm, Indo kan mall masih sebelum pandemi ini ngomong ya gitu. hmm. Mall masih masih menjadi favorit gitu untuk orang hangout, menghabiskan waktu bersama keluarga, nunggu macet, kemudian untuk ketemu orang, meeting people, right? Eh, kemudian datanglah pandemi dan orang nggak ke mall, ya kan? Hmm, hmm. Apakah ini lu ngeliatnya sebagai peluang atau well indifference sih? Eh, Kalau dari gue sendiri sih nggak gitu ngaruh ya, karena kita nggak punya lokasi di mall. Gitu. Lokasi kita lebih di office. Yang lebih kita takutin adalah apakah working from home ini akan terus. Terus, oke. Okay. Ya, ya, Gitu. ya. Gitu. Lokasi kita itu. Tapi kalau misalnya kita bilang, masih I don't know what's gonna happen in the future. Tapi what I know is everything is gonna be after the pandemic semuanya akan berubah. Gitu kan, mungkin kayak sekarang ini tapi ada satu keyakinan di gua bahwa problem kita sekarang kan health issue ya. Apa orang-orang makin sadar terhadap kesehatan tuh penting gitu loh. Jadi gua ngerasa bahwa industri ini sebetulnya ke depan ini pasti akan menjadi primadona Bagus. Betul, betul. gitu. That's my belief gitu. Itu segala macam. Kalau gue sebagai konsumen ya, gue ngelihat, Hmm. gue sadar, gue health conscious gitu kan. I try to eat healthy food and everything, try to exercise. Cuma kan dengan batasan PSBB ini dan dengan kasus yang terus meningkat tiap hari gitu kan, otomatis kan jadi gak banyak gerak kan. Maksudnya gak banyak pilihan buat beraktivitas di luar gitu. Tadinya mungkin Hmm. dulu gue bisa ke 20 Fit, Hmm. sekarang udah gak bisa lagi gitu kan. Hmm. Hmm. Uh, nah itu lo ada plan buat attack orang-orang kayak gue gak? Maksudnya sebagai target market gitu loh. Maksud, Hmm. tadi kan lo Kita bilang, oh konten is one of the thing. Terus ada lagi nggak? hmm. Ya. Kita ada ini kan, ada Fear to Fit yang virtual training gitu loh. Jadi kayak lu sebetulnya bisa juga kalau misalkan ada orang yang punya motivasi bisa ngeliat video, ada orang yang kurang motivasinya mereka mesti ikut classes atau personal training one on one. Kita juga ada ini yang digital. Artinya dipandu sama personal trainer kayak kita sekarang berdua ini interaksi tapi secara digital gitu loh. Jadi mereka Oh, ngeliatin gerakan lu gimana segala macam itu ada. Dan kita punya classes juga lumayan affordable kalau ini ya di 20 sampai 25 ribu untuk ikut satu kelas gitu. Tadi ya 50 ribu, kita juga sekarang lagi ada promotion ya. Itu antara 20 sampai 50 ribu lah bisa ikut classes gitu. Tapi I see. yang dari perhatian kita itu waktu awal-awal pandemi kita jalanin emang nggak sesuai sama ekspektasi kita bakal ngebum gitu loh. Karena setelah kita tahu lagi ternyata orang-orang masih adapting. Masih belajar Waktu cari kita tahu gitu masih kan. masih cari tahu juga tentang gue tadinya ke kantor tiba-tiba gue harus di rumah, gue harus adapting juga nih. Iya kan? Ngapain ya? Spend waktunya Iya, gimana abis ya gitu kan. kayak lu punya anak gitu kan. Kalau misalnya itu segala macam kan dengan ada di rumah ya lu mesti main sama anak lu juga gitu-gitu segala macam kan. Betul, Gitu betul, kan. betul. Jadi kayak kita sih ada lah coba approach terus gitu loh. Um, ya ada virtual classes, ada konten, ada ini segala macam. Lu bisa opsi beli makanan sehat gitu loh. Lu bisa masak masakan sehat ya. Itu yang things yang kita coba lakukan sekarang sih, I Junior. see, I see. I Hmm. see. Kalau makanannya sendiri bakal ada tambahan lain nggak selain noodles nantinya ke depannya? Kalau oke, kalau secara yang ready to eat, yang kayak misalnya itu segala macam, kita sekarang lagi testing juga. Kalau misalnya kita lihat di shop, kita juga ada daging, ada ini segala macam. Coba kalau sementara untuk fit me, kalau untuk specifically untuk fit me, sementara ini baru noodle sih. Paling Tapi varian kita aja ya. betul Rasanya varian dibanyakin kita, gitu ya. ya kita juga bakal keluarin yang mungkin tahun depan harganya yang lebih murah tapi nggak pakai shirataki I see, I see, gitu. I see. Gue coba bacain beberapa question yang masuk Ya, dulu ya bro. Dengan adanya pandemi tapi demand untuk punya lifestyle lebih sehat, apakah meningkat? hmm, kalau kita ngeliat secara kasat mata gitu ya, gua rasa meningkat. Kenapa? Karena jumlah orang yang naik sepeda naik 10 kali lipat.
ya kan? Orang beraktivitas gitu kan. Dan maksudnya Betul. yang teman-teman harus tahu juga, yang masih kita realize, at the end of the day, untuk melawan corona, gue nggak bilang kayak kita imun terhadap corona itself. Hmm. Tapi having a good immune system will help you survive. Hmm. Iya That's kan? true. Artinya untuk lu punya dari negatif ke dari positif ke negatif tuh bakal lebih cepet kalau immune system lu bagus. Betul, betul, betul. Gitu. Jadi Betul. apa chances untuk lu sehatnya tuh atau comeback dari itu jauh lebih tinggi when your Betul. immune system is good. Hmm. Gitu. Tapi Asal jangan habis. gue nggak ngomong bahwa abis orang olahraga nggak mungkin bisa kena corona ya, enggak gitu loh. Ya, ya. Asal jangan habis sepedaan tadi nongkrong aja ya, Bu. Iya bener. Iya, Itu iya, kan iya. yang one of the problem di sekarang di Jakarta gitu kan, Betul. Karena kelupaan. gue rasa karena ini ya, olahraga itu buat orang-orang nggak bisa dilepasin dari sosial gak sih? Jadi kayak misalnya dulu ya, nge-gym kan. Maksudnya orang datang ke tempat gym. One of the motivation itu kan karena pengen ketemu orang. Atau pas dia lagi Hmm, nge-gym, dia pengen dilihat orang. Oh nih, hmm, tangan gue gede gitu kan. Gue hmm, gue pengen hmm, dilihat orang nih. hmm, Ada kayak gitu nggak? Nah ini kan something yang actually lu ubah kan. Di 20 Feet itu, I don't think experience-nya kan kayak gitu kan. hmm, Karena kan 20 Feet is a more one-on-one session dengan si coach, right? hmm, You against yourself, you against hmm, your target, ya kan? You hmm, set your hmm, own pace and everything. hmm. Bener nggak? Bener. Nah, cuman kan kita juga ada 20 Feet Project di mana itu normal gym gitu kan. Hmm. Jadi kayak kita Oh, juga ada yang gym segala macam. Jadi kita tahu uh, yang kayak semua orang tahu bahwa olahraga itu seperti makanan gitu kan. Ada orang yang lebih prefer untuk kayak gua latihan habis itu pulang, ada yang prefer juga untuk ke situ untuk sosialisasi. hmm, hmm. Gitu. Jadi kayak everyone has a different approach. Terus kalau menurut gua ya benar aspek sosial yes, apalagi kalau misalnya kayak lu kita in a more fun games ya, tenis, sepak bola itu segala macam ya. Ya ada yang seperti itu juga sih. Ya, ya, ya. Terus ada yang nanya lagi nih, gimana caranya diet bagi yang punya sakit lambung? Hmm. Dan Gua olahraga apa untuk, ini pertanyaannya dua nih, olahraga apa untuk ngecilin lengan? Cewek nih yang nanya. gua rasa kalau olahraga untuk ngecilin lengan tergantung ya ini apa. Cuman at the end of the day ya lu latihan angkat beban segala macam, building the muscle, tangannya itu gantung sendiri sih. I see. Kalau yang sakit lambung, itu Fit Me aman nggak buat lambung? Fit Me aman buat lambung. Eh, tapi ya kita ada konyak, itu konyaku base ya. Jadi katanya memang kadang-kadang it's a lot of fiber. Habis makan Fit Me harus banyak minum aja. Gitu. I Because see. kalau fiber itu kalau misalkan habis dimakan harus minum banyak. Kalau misalkan nggak minum banyak malah bisa gassy lagi sih. Lebih I kembung gitu. see. I see. Kemudian ada itu nggak? Kalau secara lu sebagai entrepreneur wellness, lu punya parameter lifestyle nggak? Yang ada pertanyaan kayak gini. Parameter Gua, untuk hidup sehat, parameter hidup sehat iya, menurut lu? iya. Kalau misalnya gue sendiri coba untuk kayak gue nggak dibilang gue yang kayak setiap hari olahraga juga nggak sih. Hmm. Ya, gue tapi mencoba untuk kayak seminggu sekali at least kayak ada do activity lah, olahraga gitu kan. Mau itu jalan pagi atau misalnya kayak berenang atau main tenis atau gimana untuk during this pandemic ya gitu loh. Cuma gue mencoba untuk seminggu sekali at least ada olahraga gitu. I see. Itu individual sport atau grup dengan Hmm, limited friends maybe? eh, kebetulan kalau misalnya gue lebih suka individual sportnya gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak tenis gitu, karena gue tinggal di apartemen, ya istilah katanya gue ya main sama orang-orang yang di apartemen ini aja gitu loh. Atau orang kalau misalnya gue olahraga pun, gue make sure bahwa kita semuanya tuh yang nggak keluar Iya, iya, iya. gitu. Ini ada yang nanya lagi, Kak Jeff, waktu ideal buat gym berapa lama biar six pack kayak Kak Jeff? Nah, itu kayaknya itu teman gue yang nanya tuh kayaknya. Daniel ya. Iya, betul. Hah? Bener ya? Oh itu ya. Betul, Itu betul. salah satu teman olahraga gue yang pertama itu.
Cuman kalau Nah, misalnya itu buat six pack kan itu dari kitchen, bukan dari olahraga juga. bukan olahraga, betul betul. Hmm. Nah, itu eh, maksud gue apakah di 20 Fit kayak gitu ya, salah satu goal yang lo ajarin atau coach lo coba ajarin ke klien-klien, mau six pack gak gitu kan? Apakah kayak gitu Ki- kita atau mencoba untuk kayak yang dulu ada secara oknum mungkin ada yang ngomong seperti itu, tapi cara kita punya company uh, vision atau yang kita mau itu kita nggak mau seperti itu I see. gitu. Karena kalau misalnya gua sekarang ini olahraga ya maksudnya gini, of course orang mau turun berat badan, tapi gua sekarang ini berolahraga atau do activity itu bukannya untuk itu, tapi untuk stress relief. Jadi Betul. kita mesti tahu bahwa kayak everyone do exercises atau segala macam punya different apa ya agenda. Ya kan kayak misalnya orang lari, occasionally orang olahraga. Kalau misalnya kita ngeliat dulu mungkin kayak main bola bareng sama teman-teman segala macam untuk lebih untuk stress relief kan gitu. Jadi kayak everyone punya different agenda lah menurut gue untuk olahraga ini, dan makanya kenapa kita bilang sama coachesnya kita atau tim kita itu don't be judgmental gitu loh terhadap kayak ini, karena cara yang paling gampang sebetulnya dulu jualan itu paling gampang adalah scam tactic gitu, body shaming untuk mendapatkan sales itu sering banget di industri ini gitu. Makanya banyak orang bilang fitness industry itu is a toxic industry gitu kadang-kadang gitu. Karena uh, Mas apa Jun, lu kayaknya gemukan nih, kayaknya udah masih turun berat badan nih, ya kan gitu. Atau Betul. nanti abis ditimbang gitu, wah ini Mas Jun nih Oh, ini kelebihan berat badannya nih, BMI-nya tinggi obesitas nih. gitu. Kamu punya fat nih agak tinggi gitu loh. Kalau mau hidup lebih panjang harus diturunin. Itu kata-kata yang paling sering dilakukan sama sales kita. Iya, Atau bukan sales kita, iya. sales secara industri gitu loh. Hmm. Iya kan? Akhirnya body shaming Betul, juga betul. akhirnya gitu loh. Ya kalau Betul misalnya banget ada ya. orang yang ada yang takut itu, tapi kalau misalnya orang kayak kita mungkin kayak jadi kesel gitu. Ngapain sih lu ngomong kayak gitu? Betul, betul. I Gitu. see. Nah, itu something yang bukan approach kalian, right? Iya, kita mencoba untuk nggak seperti itu sih. I see, I see. Tapi sebenarnya bener nggak sih hal-hal kayak gitu? Misalnya, oh kalau lu nggak turunin nanti resiko lu lebih banyak. Atau sebenarnya itu adalah sesuatu yang dilebih-lebihin buat tujuan sales? Atau misalnya Fitco, oh sebenarnya gue ada approach lain biar efeknya sama dengan orang yang eh, panjang umur gitu, sehat gitu. Tapi sebenarnya lu nggak perlu work out that hard gitu kan? Lu masih tetap bisa makanan yang ya lumayan enak, tapi tentu aja dengan batasan-batasan tertentu. Nah, sebenarnya gimana tuh? Ini gue mungkin salah ya, tapi ini boleh kalau misalnya gue boleh ya, gue mau kasih pandangan pribadi gue. Tapi gue nggak di note ini bahwa di ngomongan gue ini gue bukan dari fitness profesional. Ya, tapi secara individu aja. Itu menurutnya gue untuk gue ngomong. Tapi kalau menurut pandangan pribadi gue, kalau misalkan kayak nggak semua orang yang six pack itu pasti umur panjang kok. Right. Iya kan? Lu kalau misalnya salah satu gue pernah nonton di Netflix, salah satu kayak orang yang punya bodybuilder, Hmm. ya kan dia latihan terlalu keras segala macam, akhirnya dia pas umur 40-50 udah kayak jalannya udah mesti pakai tongkat gitu loh. Tapi badan six pack gitu. Nah, ada orang juga ngomong bahwa, kalau lu mau hidup panjang, nggak mau ikut cancer, lu nggak boleh makan MSG. Banyak banget sekarang kan yang anti banget sama MSG. Iya kan? Betul. Sedangkan kalau misalnya kita tahu di Jepang, banyak yang on average umurnya hampir 100 tahun. Dan kita tahu Betul, ya. makanan di Jepang tuh semua umami. Umami itu MSG kan? Ya. Gitu loh. Nah, jadi kayak gue bilang sih nggak ada single approach yang menurut gue gitu loh. Tapi ada satu hal yang menurut gue yang pasti gitu loh. Semua orang yang stres pasti sakit. Iya, betul, betul. Jadi It's lu more lebih in menekankan ke mindset segala macam, lebih holistik gitu ya. iya menurut gue sih gitu ya, karena nggak ada jaminan bahwa kalau lu makan sehat terus dulu bakal umur panjang juga loh, Betul, betul. gitu. Banyak faktor lah ya kalau untuk umur panjang itu sih. Ada yang nanya lagi nih, cara tetap fit during PSBB tapi tetap affordable gimana?
dari segi makanan ya sebetulnya menurut gue kalau misalnya lu mau makan itu ya pasti masak sendiri, ya kan? Terus kalau misalnya pilihan pilihan makanan gitu segala macam, gue rasa ya yang ya mau tempe, tahu, ayam kan gitu. Gue rasa semua makanan sehat ya, nasi juga sehat. Ada satu masa di mana roti gandum lebih sehat daripada nasi gitu kan? Sebetulnya enggak juga sih, gitu loh. Everything is sehat, tapi tergantung sama porsinya masing-masing. Tapi kalau misalnya olahraga ya, gue bilang sih banyak, kalau dari aplikasi kita banyak beberapa konten yang kita bisa diikutin, tapi juga kalau enggak bisa kayak stretching, bisa kayak apapun sekarang, the world of YouTube gitu kan, everything you can find it on the internet. Tergantung lu sukanya apa aja gitu kan, nggak bilang kayak, oh ya harus yoga atau gimana, enggak. Lu sukanya apa aja. Kalau suka hit ya, style videonya. Kalau lu perlu personal trainer, lu bisa pakai Fitco untuk kayak panggil personal trainer, atau kalau enggak, lu takut ya bisa pakai digital gitu, virtual personal training gitu. I see. Kalau Fitco sendiri itu, men, waktu atau bukan waktu sih, maksudnya sekarang ini lu ngelihat visinya itu ke arah mana sih? Kalau ada benchmark company di luar gitu ya, atau startup di Hmm. luar, atau tech company atau lifestyle company di luar yang lu pikir, oh ini gue arahnya mau ke arah sana nih secara company ya, ada nggak? Secara ya kalau misalnya cara bisnis modelnya yang lumayan mirip kita sama di India, ada namanya CureFit. Your fit. Hmm. CureFit itu di India, kita ngelihat kenapa India kita sebagai benchmark, mereka udah lebih duluan, habis itu sama situasinya demografiknya, fitness penetration still low. Nah sekarang ini kalau nggak salah mereka udah kayak, udah valued more than 800 million. Kalau di Amerika kita lihat Equinox, di Amerika ya, approach kita lihat Equinox mereka acquire SoulCycle, sekarang mereka bikin kayak aplikasinya juga kan buat konten-kontennya secara ini. Ya di Amerika kita lihat Equinox gitu sih. Nah kalau misalkan di China kita juga ngeliat kayak digital content kayak Keep, I see. itu juga a unicorn di China gitu. Jadi kita lihat banyak sih gitu loh. Tapi at the end of the day ya kita mencoba untuk kayak jadi diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa localize lah. It's not easy ya, Jun, buat di industri ini sama kayak lu gitu. Mungkin it's not easy at all. Cuman istilahnya ya kita berharap slowly kita improving sama apa ya? Ya banyak berdoa sih. Iya, 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 ya. Betul, betul. Alright, kita almost 1 hour, bro. Nggak kerasa juga ya. Hmm. Iya. Any, ada pesan-pesan yang lu mau sampaikan ke teman-teman kita yang lagi Hmm. nonton kita dari tadi ngobrol? Kalau menurut gue sih siapapun yang ada di situasi ini lagi apa bingung segala macam ya gue bilang keep going aja menurut gue. Uh, Banyak berdoa, banyak berharap, dan one step at a time lah ya. Karena ibaratnya kalau kita udah mikirin kayak, oke, okay, 2 tahun lagi segala macam, gua jujur aja waktu beberapa saat yang lalu tuh susah banget, ibaratnya getting the facts lah, pusing pusing banget segala macam. Cuma sekarang ini gue lebih bisa accept bahwa, iya, yeah, now is hard gitu lah. Cuma sekarang ini try to give the best and learn from the experience saja sekarang ini. Amit-amit kalau misalkan sampai kenapa-napa ya at least you use this experience untuk untuk for your next ventures gitu. Nah Be tapi better gue gitu bilang ya. ya buat better gitu. Cuman menurut gue ya siapapun yang lagi in the hard time ya just keep going lah, one step at a time gitu loh. One day, let's do it one day at a time gitu. Karena sekarang ini jujur kayak gua, lu, siapapun yang di sini segala macam semua juga masa-masa bingung ya. Betul, Bagi yang betul. udah ketemu growth partnya ya good gitu loh, tapi yang masih belum ya just keep going man gitu loh. Namanya juga kita pengusaha kan, selalu berusaha. Ya, ya, ya. We take risk when others don't. Ya kan? Iya gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Oke, thank you banget Jeff Sure. for your time. Thank you All the John. best, sehat selalu, sukses buat Fitco-nya.